hati kami menjadi tempat bagimu untuk Engkau yang berfirman menaburkan benih kebenaran di dalam hidup kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu untuk percaya kepada kebenaran firman-Nya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Demikian juga dengan jemaat Tuhan yang beribadah secara online. Kami menyapa selamat hari Minggu keempat Epifanias bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, ada hal yang sangat menarik pada minggu ini, minggu di mana kita memulai hari yang kedua di bulan Februari. Kalau kita diingatkan di bulan Februari, berarti kita sudah melewati 31 hari di bulan Januari. Itu kalender yang ada di dunia. Dan itu terjadi setelah 2000 tahun lalu, Yesus Kristus yang lahir. Dalam kalender gereja disebut minggu keempat Epifanias, setelah Natal. Jadi Natal mengingatkan kita Allah yang sudah menjadi manusia. Minggu setelah Natal disebut Epifanias, dia menyatakan dirinya, hapa pater nidibata. Jadi kita diingatkan, kalau kau masih lihat apa yang Tuhan tunjukkan dalam hidupmu, itulah di mana Tuhan memberkati setiap orang yang hidup di dalamnya. Amin. Karena itu tema kita menuntun pada minggu ini, Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Bukit batu dan pertahanan kita itu menjadi satu simbol. Dilihat dan terjadi. Karena itu jangan sampai tema ini tidak kita lihat dan tidak terjadi dalam hidup kita. Katakan sama-sama, Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Amin. Kita akan renungkan firman Tuhan ini dari kitab Mazmur. Mari kita baca firman Tuhan dan renungkan. Izinkan kami membacakannya bagi kita sekalian pada pasal yang ke-71 ini dengan terjemahan baru yang kedua atau TB2 oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Perikop yang ditetapkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku dipermalukan. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Arahkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu perlindungan, tempat aku boleh datang setiap waktu. Engkau memang telah memutuskan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Amin. Sampai di situ pembacaan doa pemazmur. Kalau kita baca sampai selesai, wow, kita akan kagum. Kenapa? Karena pemazmur ini berdoa dengan bermazmur. Bermacam-macam jenis doa, Bapak Ibu.
Ada orang berdoa dengan dia hening, dia bicara dengan lembut kepada Tuhan. Ada orang berdoa dengan dia tidak bicara, tapi air matanya keluar, dan hatinya menangis, menjerit kepada Tuhan, saking beratnya pergumulan doa. Ada orang berdoa, dia berteriak, berseru, menangis seperti orang yang mabuk. Bermacam-macam. Ada yang begitu. Hana, ibunya Samuel di perjanjian lama. Dia di bait Allah berdoa seperti orang mabuk. Ada yang berdoa diam. Ada yang berdoa bermazmur. Ada yang berdoa tanpa suara tapi hatinya tertuju sampai keringat bercucuran. Bermacam-macam jenis doa. Kalau kita bagaimana berdoa? Atau masih sempat berdoa enggak Bapak Ibu? Bagaimana kita berdoa? Ini doa perlindungan di masa tua. Jadi jangan kita kira hanya, aku kan sudah ada asuransi masa tuaku Amang Pendeta, jadi aku gak perlu berdoa. Celakalah engkau. Doa masa tua pun seorang yang masih muda, dia minta sama Tuhan. Bapak Ibu, ini penting bagi kita. Supaya di minggu keempat Epifanias ini kita diingatkan, siapa pertahananmu? Siapa kekuatanmu dan siapa yang melindungi engkau sampai hari ini? Jangan katakan tidak ada. Karena engkau datang ke rumah Tuhan ini. Kalau dulu tidak ada Komnas HAM, dulu tidak ada lembaga penegak hukum yang bisa menjamin orang-orang yang tertindas, ketika dilaporkan dia akan ditolong. Kemana Daud pergi? Kemana Daud datang untuk berlindung? Tidak ada tempat, hanya pergi ke gua, ke bukit-bukit batu. Bapak Ibu coba lihat, bukit batu di Palestina itu tidak sama dengan bukit-bukit gunung-gunung di Indonesia. Gunung-gunung di Indonesia itu gunung-gunung dari bentukan letusan. Kalau di sana memang itu bukit batu-batuan, bukan tanah. Makanya nggak ada pohon-pohon di situ, batu. Tapi batu yang besar itu, yang berlereng-lereng itu, ada gua-gua di dalamnya. Disitulah Daud berdoa, minta perlindungan. Dia datang kepada Tuhan di bukit-bukit, di lereng-lereng itu, berhari-hari, minta perlindungan. Kenapa? Ada orang yang memusuhi dia, ada orang yang fasik yang mau mengancam dia. Kenapa Daud tidak disukai? Kenapa Daud dibenci? Karena dia orang yang takut Tuhan. Dia orang yang tidak mau melakukan yang tidak baik. Sehingga orang-orang yang tidak suka sama Daud memusuhi dia, bahkan mau membunuh dia. Anaknya sendiri, Absalom, pun mau membunuh Daud. Apalagi para mantan ajudan-ajudan Saul yang gak suka sama Daud. Karena Daud mengkudeta, dianggap menggantikan Saul dengan paksa. Padahal Daud tidak menginginkan itu. Dia yang diurapi Tuhan untuk menggantikan Saul. Ini kisah Daud yang membuat kita mengerti mengapa dia begitu berdoa. Dalam doanya Daud sungguh-sungguh menyampaikan seruannya kepada Tuhan. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku dipermalukan. Coba bayangkan Bapak Ibu. Siapa di sini yang pernah dipermalukan? Jadi jangan cari pembelaan, cari Tuhan. Karena manusia bisa saja justru berbalik untuk mengata-ngatai. Tapi Tuhan itu bukit pertahanan kita. Dan dia bilang, lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Arahkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadi intinya Bapak Ibu, dalam doa ini Daud meminta keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan itu tidak didapatkan seperti keadilan kita sekarang. Kalau kenapa-kenapa kita laporkan ke kepolisian. Syukur kalau direspon, syukur kalau ditindaklanjuti. Atau langsung kepada Komnas, Komisi Nasional, baik Komnas Anak, Komnas Perempuan, bisa lapor.
Kalau ada perlakuan-perlakuan yang tidak adil, tidak pantas. Sekarang bisa. Pencemaran nama baik. Tapi dulu kemana Daud pergi? Kemana Daud untuk mengungkapkan semua itu? Gak ada tempat. Hanya satu tempat yang dilihat oleh Daud. Di gunung, di tempat dia bersembunyi itu, Tuhan hadir. Karena itulah kenapa gunung batu itu simbol, bukit batu itu simbol kekuatan Tuhan. Ini metafora Bapak Ibu. Jahobado partano batoaku. Buku Wende yang kita nyanyikan tadi. Itu simbol pengakuan Daud. Kalau sekarang ditanya sama kita, Jemaat GKPI Depok, di mana bukit batumu? Di mana benteng pertahananmu? Maka kita menyamakan itu simbolnya di rumah Tuhan ini, di gereja ini simbol Tuhan menyertai kita. Makanya bukit batu kita, kota benteng kita, rumah Tuhan, gereja. Itulah yang dapat kita lihat kaitannya, bahwa memang Tuhan yang memimpin dan menyertai umatnya. Dan bagaimana kita melihat proses yang dialami oleh Daud. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, ini hal yang mau kita renungkan dari hidup Daud. Ternyata ketika Daud berdoa, dalam perjalanan hidupnya, dia tahu Tuhan menyertai dan membentuk dia. Mulai dari sejak lahir di kandung ibunya sampai dia menjadi raja, dia tahu siapa yang membentuk dan memproses hidupnya. Karena itulah kita mau belajar dari teladan iman Daud. Yang pertama, mari perhatikan. Ternyata Tuhan itu memproses Daud supaya Daud punya kemampuan, skill. Ini penting. Tuhan memproses Daud supaya Daud punya kemampuan. Potensinya itu kemudian dipakai untuk memperlihatkan kekuatan Tuhan. Bapak Ibu perhatikan. Apa itu skill? Skill itu adalah keahlian yang kau punya dalam dirimu. Banyak orang berpikir skill itu adalah sesuatu hal yang besar, sesuatu hal yang mahal. Tidak. Tuhan tidak lihat fisikmu. Tapi Tuhan taruh satu talenta di dalam dirimu. Maka apa talenta Daud? Apa skill Daud? Dia sangat mahir bermain kecapi. Talenta itu terus itu menjadi kemampuan dia. Di mana dia bermain kecapi? Di bukit-bukit, di padang, di gunung, sambil bermain umban. Kalau ada binatang buas, dia bisa usir dengan umban batu itu. Jadi hanya dua itu yang dimiliki Daud. Dari fisik, dia tidak punya standar fisik yang cocok jadi pemimpin. Kenapa? Posturnya kecil. Bapak Ibu, kita sekarang mau diajak untuk melihat bagaimana cara Tuhan itu menjadi bukit batu dan benteng pertahanan. Jadi jangan anggap benteng pertahanan itu seperti benteng yang sangat besar dan disitulah kita bisa berlindung, tapi Tuhan mau pakai dari hidupmu yang kecil, hidupmu yang lemah, hidupmu yang terbatas, itu dipakai Tuhan karena Dia yang besar untuk menyertai kita. Maka skill itu dipakai Tuhan untuk memperlihatkan kemahabesaran Tuhan. Skill yang kecil itu, kemampuan yang rendah itu, kalau kau pakai bersama Tuhan, itu dipakai Tuhan untuk membesarkan kuasanya. Itu hal yang penting, yang harus kita maknai. Jadi kalau ada orang Kristen merasa, Tuhan aku gak punya kemampuan, aku gak punya sesuatu yang bisa kuperlihatkan, ya justru itulah Tuhan akan tunjukkan kuasanya dia, supaya kuasanya yang besar, bukan skillmu. Tapi banyak orang Kristen merasa rendah, tidak mau dipakai Tuhan, karena aku ini gak bisa amang pendeta, aku ini gak mampu amang pendeta. Justru karena kita gak mampulah dimampukan Tuhan.
asal mau dipakai. Maka maukah engkau menggunakan skillmu itu dipakai Tuhan? Aku nggak pintar, Mang Pendeta. IP-ku pas-pasan. Akan pas-pasan terus IP-mu kalau kau tidak mau pakai kemampuanmu itu untuk memuliakan Tuhan. Penghasilanku segitu-segitu aja, Mang Pendeta. Siapa sumber berkat? Maka sumber berkat itu yang akan menambah, memperbanyak sesuai dengan kebutuhan kita. Ini penting bagi kita supaya kita mengerti Bapak Ibu. Kenapa Daud itu diperlengkapi Tuhan? Bukan untuk menjadi seorang raja yang mampu berperang dengan kekuatan besar, tapi dengan 2 skill yang kecil. Berarti ini mau mengingatkan kita di tengah dunia yang tidak adil ini, kadang-kadang kita merasa kecil, kadang-kadang kita merasa lemah, kadang-kadang kita merasa nggak mampu, tapi ingat, kita punya bukit batu, kita punya benteng pertahanan. Yang kedua, kita diingatkan tentang mindset. Mindset. Apa yang membentuk pola pikir, apa yang membentuk cara pandangmu, itu yang menentukan kau melihat dunia dan sekitarmu. Bapak Ibu, ada banyak orang, ya sudahlah, yang jahat dilakukanlah, ya semua jahat kok. Itu mindset. Maka Daud gak mau dia tinggal bersama dengan orang yang mau menjahati dia. Dia pergi tinggalkan. Supaya apa? Supaya dia tidak berbuat yang tidak disukai Tuhan. Ini penting, ini persoalan mindset. Karena itu penting sekali bagaimana pikiran kita, bagaimana kepercayaan kita. Jadi kalau kita punya mindset, punya pikiran, kalau aku sakit, gak bisa disembuhkan dokter, kemanakah aku pergi? Itu mindset. Makanya banyak orang pergi kepada pengobatan asal mas sehat. Itu mindset. Tapi Daud tidak mau mindsetnya tertuju kepada Tuhan. Tuhan, engkaulah benteng. Engkaulah pertahananku. Itu mindset. Yang penting IPK ku bisa tinggi, Mang Pendeta, kan gak apa-apa. Itu persoalan mindset. Bapak Ibu, kita diingatkan, ketika Daud bergumul, kita mau belajar dari cara pandang Daud. Kita mau belajar dari mindset Daud. Dia tetap Tuhan, sekalipun ada yang jahat sama aku, sekalipun ada yang berbuat tidak adil sama aku, jangan permalukan aku Tuhan. Itu mindset yang harus kita pegang. Yang ketiga, kita bisa melihat bagaimana attitude, sikap. Jadi mindset itu ternyata mempengaruhi sikap. Bagaimana sikapku ketika aku bergumul? Bagaimana sikapku ketika aku punya persoalan? Aku datang kepada Tuhan atau aku meninggalkan Tuhan? Ini persoalan. Maka umat Tuhan selalu diingatkan, ada Tuhan yang lebih besar dari persoalanmu yang besar. Sikapmu bagaimana? Setiakah? Atau engkau bersikap sama seperti dunia ini? Kalau banyak orang terlambat ibadah minggu, John Brothers, satu John Purba, satu John Napitupulu kan? Kalau banyak orang terlambat beribadah, akhirnya itu akan membuat hidup kita akan sama seperti orang yang terlambat beribadah kah? Yakin? Ini persoalan attitude Bapak Ibu. Kalau ada orang yang menjahati saya, apakah saya akan balas dan jahati dia? Kalau ada orang yang mengambil hakmu dan mencurangi apa yang menjadi bagianmu, kau balaskah? Ini persoalan attitude Daud. Dia berkali-kali mau dibunuh, dia berkali-kali diancam mau dianiaya, tapi dia bilang, Tuhan, dalam doanya, supaya orang-orang fasik, musuh-musuhnya itu berurusan sama Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Bagaimana attitude kita datang kepada Tuhan?
Ini penting. Orang yang punya attitude, orang yang punya sikap yang benar-benar baik adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman. Maka attitude itu yang menggarisbawahi kehidupan orang beriman. Hormatilah orang tuamu. Kita masuk kepada petunjuk hidup baru. Bagaimana firman Tuhan itu menjadi petunjuk bagi kita? Yang pertama, berapa banyak sekarang orang hormat sama orang tua ataupun orang yang lebih tua dari dia? Berapa banyak? Berapa banyak orang sekarang hormat sama para pemimpinnya, para pelayannya? Berapa banyak? Ini persoalan attitude, Bapak Ibu. Jadi sikap kita dipengaruhi dengan bagaimana perbuatan itu. Jangan membunuh. Memang kita tidak membunuh secara fisik, tapi perkataan kita, cara-cara kita itu membunuh sesama kita. Berzinah. Aku kan gak berzina, Mang Pendeta. Aku masih sama istriku kok, aku masih sama suamiku kok. Perzinahan itu artinya adalah kau tidak lagi mengasihi pasanganmu. Kau lebih banyak memarahi, membenci dan melukai pasanganmu. Itu bedanya. Mencuri, berdusta, dan mengingini hak yang bukan hakmu. Kenapa petunjuk hidup baru itu menuntun kita dalam bacaan tadi? Itulah yang tidak dilakukan oleh Daud. Bahkan dia bilang, Tuhan jangan kau ingat dosa-dosaku. Karena ternyata di waktu dia baru jadi raja, dia jatuh dalam dosa. Dia jatuh dalam dosa yang Tuhan tidak suka. Tapi dia tetap datang untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Bapak Ibu, ini hal penting yang mau kita perhatikan. Bahwa di dalam proses yang Tuhan bentuk bagi Daud, ini hal yang membuat Daud dapat melewati, menghadapi berbagai kesulitannya. Jadi penting sekali ternyata sikap kita, perbuatan kita, itu menjadi gambaran bagaimana Tuhan membentuk kehidupan umatnya. Sehingga itu yang menjadi karakter di dalam kehidupan umat Tuhan. Karakter itulah yang tercermin dalam setiap doa kita. Karakter itulah yang tercermin dalam setiap pujian kita. Kita bersyukur hari ini melihat dan mendengarkan persembahan pujian dari seksi pria. Bapak Ibu, setelah berapa tahun seksi pria berhasil keluar dari mindsetnya yang lama. Mindset yang lama itu adalah cara pandang kita untuk menyadari atau tidak menyadari kita ini adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan untuk bersekutu, menyembah, memuji, memuliakan namanya. Ini penting. Jadi kita bersyukur seksi pria itu punya skill. Skill itu ada dalam kelompok disebut Okuli, ada dalam kelompok disebut Margonda. Dan ini adalah seksi pria yang di dalamnya mereka berlindung, bertahan karena penyertaan Tuhan. Dan pujian yang disampaikan oleh seksi PPR juga menjadi bukti bagi kita. Sekalipun engkau dalam bahaya, dalam lembah kekelaman, di masa mudamu, di perkuliahanmu, mencari masa depanmu,
Jangan takut. Seperti pujian itu, sebab Tuhan besertaku. Bapak Ibu, pujian itu dua kali doa yang kita ucapkan kepada Tuhan. Karena itulah kenapa itu menjadi karakter yang harus membuat kita menjadi orang-orang yang bertumbuh, yang berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kita. Maka ini kemudian mengingatkan kita tentang bagaimana Daud menjadi seorang yang benar-benar diproses Tuhan. Bahwa di dalam proses itu Tuhan membentuk Daud menjadi anak yang senantiasa penuh dengan iman dan pengharapan. Apa yang dapat kita renungkan Bapak Ibu dari firman Tuhan ini? Yaitu Tuhan mau di dalam segala keadaan kita memuji Dia. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan mau di dalam segala keadaanmu engkau mau memuji Dia. Kalau hanya memuji Tuhan di dalam kesenangan hidupmu, itu biasa Bapak Ibu. Kalau hanya memuji Tuhan ketika sehat dan senang, itu biasa. Tapi bagaimana kita belajar memuji Tuhan di dalam kondisi yang sulit? Bagaimana kita belajar berbicara yang baik, hormat kepada orang lain pun dalam suatu kondisi yang sulit? Bagaimana kita mampu untuk bersikap yang baik sekalipun dalam tekanan yang tidak adil dan tidak baik? Pujilah Tuhan dalam segala hidupmu. Itulah yang Tuhan kehendaki. Kalau kau mampu melakukan itu, terbuktilah Tuhan itu bukit batumu. Terbuktilah kau punya pertahanan yang kuat karena kau pun kuat di dalamnya. Itulah maksud tema Tuhan itu bukit batuku dan pertahananku. Maka pujilah Tuhan dalam segala keadaanmu. Ini yang dibuktikan oleh Daud pada ayat yang ke-6. Apa yang diungkapkan Daud? Daud berkata, padamulah aku bersandar sejak dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari rahim ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bapak Ibu, kita diingatkan untuk memuji Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Sebagai bukti Tuhan itu adalah bukit batu dan pertahanan kita. Dan ini terjadi dan digenapkan kembali di perjanjian baru oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus Kristus itulah yang menjadi kekuatan batu karang yang teguh. Dia batu karang yang senantiasa menjadi fondasi kekuatan dari semua orang percaya. Persoalannya, adakah tempat baginya di hatimu? Adakah tempat bagi Tuhan dalam hatimu? Ini pertanyaannya. Kalau ada tempat di dalam hatimu, maka kau akan berkata, Tuhan, kau sanggup untuk menyelamatkanku. Kau sanggup Tuhan untuk menyembuhkanku. Kau sanggup Tuhan untuk menolong aku. Maka apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, apapun tantanganmu, kau harus berdoa memuji Tuhan. Tuhan, kau sanggup menolong aku. Itulah kekuatan pujian yang sudah kita nyanyikan dalam NKB 184. Maaf, PKJ 125, dia sanggup. Bapak Ibu, adakah di antara kita yang sedang bergumul berat sakit? Bergumul karena berbagai hal. Dengarkan pujian ini. Yang hancur, yang bergumul, yang galau, yang sedang dalam persoalan apapun engkau, itu akan dibuka belenggumu, akan dibuka jalanmu. Dan kau akan pulih, kau akan sembuh. Kenapa? Tuhan sanggup. Seperti tadi kita berkata, Tuhan bukit batuku dan pertahananku. Maka buktikan itu dalam hidupmu, bahwa memang Tuhan sanggup. Apapun yang kau hadapi, ada Tuhan yang sanggup
menyelesaikannya dalam hidupmu. Berjalanlah, kerjakanlah tugas, penuhilah kewajibanmu sebagai umat Tuhan, hidup di dalam kebenarannya. Dan mari kita nyanyikan ini sebagai pujian kita untuk membuktikan pengakuan kita akan Tuhan, bahwa memang Dia Tuhan yang sanggup di dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan Bang Jos. Kalau hati Tuhan, kalau kau bergumul, katakan Tuhan, kau sanggup. Dia sanggup, Dia sanggup. Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, Dia sanggup. Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, yang luka belenggu, yang buta dijelingkan, dan yang lumpuh pun sembuh. Dia sanggup, Dia sanggup. Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu, amin. Tuhan sanggup menyembuhkan hidupmu, amin. Sanggup menolong hidupmu, Dia sanggup. Amin, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menuntun kami. Sebagaimana 3000 tahun yang lalu, Tuhan sanggup menolong Daud. Bahkan 2000 tahun yang lalu Tuhan datang dan sanggup menolong orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Yang buta, yang lumpuh, yang bisu, bahkan yang mati Tuhan bangkitkan. Tuhan, Engkau sanggup. Engkau pun sanggup Tuhan menolong kami jemaat-Mu di dalam pergumulan kami pribadi. Tuhan, Kau tahu apa yang dialami umat-Mu, apa yang menjadi doa seruan mereka. Kau sanggup Tuhan. Karena itu kami percaya dan kami membuka hati kami supaya Roh Kudus-Mu yang memberkati, memberi pertumbuhan bagi benih kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami dipulihkan, supaya hidup kami dibaharui, supaya hidup kami senantiasa Tuhan berkati, berbuah di dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu di dalam pekerjaan, di dalam tanggung jawab, bahkan di dalam setiap masa-masa di mana Tuhan menyertai anak-anak-Mu, baik yang sekolah, baik yang berkuliah, baik yang bekerja, maupun Tuhan yang sedang pekerjaan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kami. Tolonglah kami ya Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat hidup dan menyaksikan Engkau, bukit batu dan benteng pertahanan kami. Dengan penuh syukur Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Atas semua kebaikan Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga mereka. Sehingga di hari ulang tahun pernikahan mereka, Tuhanlah yang tetap menjadi kepala. Tuhan yang tetap membentengi rumah tangga mereka, sehingga mereka boleh hidup dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Pun kami bersyukur Tuhan kepada keluarga Bapak Ariki Tambunan, Ibu Fitri Veronica Gurning. Tuhan yang senantiasa memelihara dan memberkati keluarga jemaat-Mu.
Demikian juga Tuhan untuk yang kelahiran. Kami bersyukur. Setiap pertambahan umur yang Tuhan nyatakan, itu menjadi bukti Tuhanlah yang menolong, Tuhan yang menyertai dan memberkati mereka. Berkati Tuhan Ibu Lamsihar Simanjuntak, Bapak Sahala Purba, Saudara Kenzo Risat Purba, Bapak Antoni Sihombing, Ibu Rosniati Yunus Harefa, yang berulang tahun di dalam penyertaan-Mu. Engkau senantiasa memelihara, memenuhi kehidupan mereka dengan limpah syukur di dalam setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami menyerahkan hidup kami selama sepekan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhanlah yang menyertai. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.